Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ala sidqi wal wafa. Summa ma ba'da, qala Allah jalla wa ala, ba'da'udhu billahi sami'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah pada pagi hari ini bisa bersua kembali di taman-taman surga. Semoga niat dan langkah kaki kita senantiasa diberikan ganjaran terbaik nanti di yaumul qiyamah, dan semoga amal soleh kita menjadi syafaat nanti di hari hisab yang tidak ada manfaatnya lagi al-malun wala banun, harta, anak, pangkat, jabatan yang kita miliki, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang membawa hati yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah taala mulai mungkin barangkali setiap pertemuan kita akan kita ulik satu bahasan yang Nabi kita berdakwah kurang lebih sekitar 23 tahun. Bahkan bisa dibilang dakwah Nabi seumur hidup. Itu artinya pembahasan yang kita akan bahas ini pembahasan yang sangat urgent, sangat penting. Karena mulai Nabi itu diperintahkan untuk dakwah sampai beliau wafat, kajian ini menjadi menu utama di kalangan para sahabat sampai detik ini jamaah. Padahal Nabi alaihissalam ketika beliau wafat yang sekarang sudah tahun 1447 Hijriah atau mungkin sekitar 14 abad yang silam, itu sudah cukup lama nih untuk kita menelusuri jejak Nabi dan para sahabatnya. Tetapi kajian masalah tauhid atau akidah itu penting. Kalau saya mau pakai istilah ilustrasinya, ibu-ibu kalau disuruh balapan lari dari semua yang ada ini, kira-kira yang juara siapa? Nah, saya nggak ikut nih. Kalau saya tanya ibu-ibu tak suruh balapan lari dengan jarak nggak usah panjang-panjang, nggak usah yang lari biasa normal dengan jarak sekitar 2 kilo. Oh, kepanjangan. Ya udah 1 kilo. Kira-kira yang menang siapa, Bu? Yang usia masih muda. Sinten yang masih muda nih? Yang masih muda pun ragu, belum tentu. Kalah yang katanya badannya langsing. Yang langsing pun mengatakan enggak juga. Kalah dengan yang mungkin sering lari atau olahraga. Yang sering lari atau olahraga pun mengatakan kayaknya tinggal betisnya kuat atau enggak. Yang paling kuat itu kemungkinan adalah punya basic fondasi kaki yang kuat, betul nggak? Mungkin sering lari, mungkin sering jalan-jalan, mungkin sering olahraga, mungkin sering bawa beban hidup. Nah, itu yang biasanya kemungkinan bisa cepat lari. Tapi kalau manusia pun sama. Kenapa seandainya kita itu kuat? Karena ada basic fondasi. Sekarang rumah juga sama. Rumah itu kalau dibangun 1, 2, 3, 4, 5 lantai, pondasinya pun berbeda. Yang satu lantai pondasinya mungkin ya standarnya 1 lantai, yang 2 lantai pondasinya 2 lantai, dan seterusnya. Semakin tinggi bangunan maka pondasinya semakin apa? Makin kuat, ya, makin kuat. Nah, keislaman kita ibu sekalian, kalau kita bicara keislaman nih, niki ibu kalau di kampung sering terpengaruh atau mempengaruhi? Nah, atau sering mewarnai atau diwarnai? Yang ahli diwarnai siapa?
Kalau di kampung ada temennya ke utara, semua ke utara. Kalau temennya ke selatan, ikut ke selatan. Kalau temennya ke barat, ikut ke barat. Kalau ke timur, ke timur. Siapa yang hobinya ikut-ikutan di kampung? Ini tipe-tipe orang yang diwarnai. Jadilah ibu-ibu ini agen-agen pewarna di kampung-kampungnya. Berarti kalau orang pewarna atau yang bisa mempengaruhi, itu bisa dipastikan punya apa? Pondasi. Punya pondasi yang kuat. Okay? Sehingga ketika ibu-ibu punya pengaruh di rumah, punya pondasi yang kuat, itu berarti basic keislamannya bagus. Setuju nggak Bu? Baik. Sehingga basic atau pondasi itu ternyata penting, teman. Gitu. Nah, salah satunya di antara sekian banyak kajian yang ada dalam syariat, ilmu tauhid itu menjadi pondasi. Makanya dalam istilah, kenapa sih tauhid dikatakan tauhid? Gitu ya. Karena diambil dalam bahasa Arab wahada yuwahhidu tauhidan. Yang artinya mempersatukan. Yang tadinya bercerai-berai jadi satu, itu tauhid. Yang tadinya nyembah berhala, nyembah orang mati, nyembah patung, nyembah matahari, nyembah bintang, nyembah bulan, disatukan hanya menyembah siapa? Allah. Itu namanya bertauhid. Sehingga kalau di kampung kita misalnya ada fenomena gini, fenomena yang biasanya sering terjadi. Tahu sesajen? Tahu nggih? Nah, di kampung kita biasanya kalau ada ritual-ritual sesajen atau bikin acara, kemudian dibikinlah semacam kayak ya sesajen untuk tempat yang dianggap ramah, tempat yang dianggap mungkin itu banyak penunggunya, akhirnya dikasih sajen dalam rangka biar apa? Ketika hajatan acara itu selamat dan tidak ada masalah. Satu bikin acara, dua bikin acara. Nah, kalau berbeda-beda, maksudnya berpencar terkait dengan akidah dan keyakinan, itu belum namanya bersatu yang disebut dengan apa? Tauhid. Ya, makanya bicara pengantar ilmu tauhid itu kita sama halnya ibu-ibu berada di alas di hutan belantara. Kemudian disuruh mencari jalan selamat. Tapi kalau belum terbukti, belum bisa dirasakan ya Bu ya. Kalau perlu ibu-ibu dibuang ke Papua, terus nanti bagaimana caranya bisa selamat? Apa yang ibu lakukan coba? Kalau ibu-ibu dibuang di tempat yang sangat sepi, jalan tidak tahu, arah kemana, kira-kira pertama kali yang kita lakukan apa Bu? Telepon, nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Bawa HP tapi nggak ada sinyal. Kenapa Bu? Kenapa? Matahari mendung kebetulan. Oke, kebetulan. Lalu malah lompat. Kompas nggak ada, nggak bawa kompas juga. Pasrah kepada Allah, ya Allah gitu. Semoga selamat sampai rumah ya Allah, amin gitu. Ibu akan punya satu di mana kompas gak ada, HP gak ada sinyal, matahari mendung, pasti kita akan mencari keyakinan kira-kira yang paling yakin arah yang mana. Kalau misalnya di tengah hutan, ibu-ibu lihat yang paling terang jalannya, dan yang kanan kiri itu gelap, artinya banyak pohon atau mungkin daun-daunan, yang dilewati yang mana Bu? Yang paling terang, ya. Maka tauhid itu sebenarnya mengarah kepada sesuatu jalan yang terang, ya. Sehingga insya Allah Ta'ala coba kita kasih mukadimah dan insya Allah dulu sekalian kita ada buku yang bagus ya untuk kita bahas nanti insya Allah setelah pengantar kali ini. Jadi kita akan pelajari kitab tauhid yang harapannya nanti ibu sekalian itu punya akidah, keyakinan, pemahaman, ideologi, apalagi prinsip yang tidak mudah tergoyahkan di kampung atau di masyarakat. Yang kalau bahasa tadi saya sebut, ibu-ibu menjadi pengaruh, menjadi orang yang penyebar agen-agen kebaikan. Yang paling penting lagi adalah punya pemahaman akidah yang benar. Baik, sebelum masuk ke materi ibu sekalian, dikisahkan dalam Sahih Bukhari dari jalur sahabat Abdullah bin Amr bin As,
Ketika Nabi kita bersabda, yusafu yaumal qiyamati rajulun, di hari kiamat nanti Allah akan sidang manusia one by one, satu persatu. Fulana disidang, fulana disidang, ini disidang, itu disidang, sampai ketua pengajian pun disidang, sampai jamaah semua disidang. Semua akan disidang one by one. Yusafu yaumal qiyamati rajulun. Ketika orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, maka walahu tis'un wa tis'una sijdan. Orang ini membawa dosa sebanyak 99 dosa. Kata Nabi yang mengatakan fi kulli sajlin muddal basar. Satu dosa seluas mata memandang. Berarti 99 kali tumpukan yang satunya seluas mata memandang. Jadi ada orang yang bawa dosa yang sebegitu menakutkan di hari kiamat. Makanya ibu sekalian, kita itu punya portofolio, kita punya dokumentasi, kita punya catatan lembaran kebaikan atau keburukan kita. Mau dikira-kira bu, catatan baik dengan catatan buruk itu lebih banyak mana kira-kira? Kalau sekelas ibu-ibu biasanya sih banyak nopo nih, banyak gibah atau ngerasani bu? Insya Allah banyak baiknya ya, karena pengajian di mana-mana, sedekahnya masya Allah, amal solehnya, belum lagi kemudian berbakti dengan sidang suami, insya Allah banyak baiknya. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, buruknya pun banyak. Baik banyak, buruk banyak. Tapi orang ini semuanya aib. Semuanya aib. 99 semuanya aib. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya fulan, hal tukiru ala hada. Wahai fulan, apakah anda mengingkari dosa-dosa anda yang begitu banyak dan besar? Kira-kira kalau ibu ditanya nanti di hari kiamat tentang dosa-dosa kita, mau mengelak atau mengakui saja bu? Biar cepat ya bu ya, daripada ngelak kelamaan, atau juga nanti kena sidak juga sama Allah Ta'ala. Mending ya Allah, niku salah saya, wis selesai. Ternyata nanti di hari kiamat semua orang itu tidak bisa ngelak bu. Allah berfirman, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Semua orang di hadapan Allah ucapannya pasti benar. Kalau sekarang mau latihan bohong di hadapan Allah nggak bisa bohong. Makanya itulah ayat makna alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi dengan tenang bu, nggak usah khawatir. Kalau di dunia didolimi orang, di persidangan kita juga didolimi, bahkan kita difitnah, dituduh sampai meninggal, tenang. Ada persidangan yang paling adil, milik siapa? Allah. Malikiyah Midin. Raja di atasnya raja. Nanti di hari kiamat ada persidangan yang kita mendapatkan keadilan. Baik. Setelah Allah menanyakan hal tukiru ala hada, apakah anda mengingkari keburukan anda? Dia mengatakan la ya Rabbi, bahwa ya Allah, tidak. Ini menunjukkan bahwa si orang ini sadar kalau dia memang punya kesalahan. Allah tanya lagi jamaah sekalian, ya fulan, apakah malaikat-malaikatku salah dalam mencatat keburukanmu sampai sebegitu banyaknya? Di kanan kiri kita ada siapa? Di kanan kiri kita ada? Yang mana malaikatnya? Coba tengok kanan kirinya ibu. Kanan kiri kita ada teman kita ya. Di kanan kiri kita ini Allah mengatakan waladaina raqibun atid. Kita punya pencatat raqib dan atid, pencatat baik dan pencatat buruk. Jadi kita dipantau CCTV Allah di kanan kiri kita, di pundak kita ini, di mana kalau baik masuk Allah catat, kalau buruk langsung apa? Dicatat. Maka Allah katakan kepada si orang ini, apakah malaikat-malaikatku salah dalam mencatat? Mungkin nggak bu, malaikat Allah salah mencatat?
Mungkin nggak malaikat Allah salah mendokumentasi namanya Siti Aminah ketuker sama Siti Aminah misalnya Jawa Timur, Siti Aminah Jawa Tengah ketuker sama Siti Aminah Jawa Timur, mungkin apa tidak? Lah mungkin. Loh, Siti Aminah di Jawa Timur juga ada buahnya kita. Di Jawa Timur juga buahnya. Malaikat tidak akan kutuker walaupun Siti Aminah ini ada 10 juta orang. Ya, sehingga Allah menanyakan, apakah malaikatku salah dalam mencatat keburukan? Dia mengatakan, lah ya Rabbi. Coba bayangkan, kurang baik apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memvalidasikan, memastikan kira-kira ada alasan apa Anda sampai dosanya banyak. Itulah kurang lebih. Kemudian Allah menanyakan lagi, baik fulan, apakah Anda ada udzur sampai dosa Anda sebanyak itu? Jadi tanya yang ketiga, apakah ada udzur kenapa Anda punya dosa sebanyak itu? Si ini mengatakan, si fulan ini, si orang ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak. Betapa pasrahnya dia mengatakan, tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan al-bitaqah. Ya, ini syahid daripada hadis kita. Pembahasan utamanya ada di sini sebagai mukadimah. Allah keluarkan satu kertas kecil yang akan ditimbang dengan lembaran-lembaran yang sebanyak 99, yang satunya seluas mata apa? Coba dibayangkan dulu. Ini kalau pandangannya ke depan itu sejauh mana? Lintasan pandangan. Jauh kan Bu ya? Kalau kita ditaruh di padang pasir, itu pandangan kita sampai yang nggak kelihatan. Berarti kan terakses semua pandangan yang ada di kita. Itu dosa kita. Itu akan ditimbang oleh Allah dengan kertas kecil, ya, kertas kecil yang dalam hadis itu al-bitaqah al-saksiyah. Kalau KTP, Ibu tahu ya, kertas KTP itu kan kecil ya Bu ya. Nah, kertas yang bertuliskan yang nantinya akan ditimbang oleh Allah dengan dosa-dosa dia yang 99 itu akan ditimbang. Ini yang namanya kata Nabi SAW, yaumul mizan, ya, ditimbang. Walaupun dalam hal ini kata para ulama ada 3 yang Allah akan timbang. Pertama, Allah akan timbang amal soleh kita. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Amalnya ditimbang, itu satu. Yang kedua, lembaran catatan-catatan kita, seperti dalam hadis ini. Ya. Jadi yang pertama amalnya, yang kedua catatan lembarannya, yang ketiga berat badannya. Ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kan kecil. Ya, kalau bahasa medisnya itu betis yang cacat. Tiba-tiba kemudian sahabat atau orang-orang menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tertawa karena ini orang kalau jalan di padang pasir kena angin kencang itu mau jatuh. Maka akhirnya kemudian mereka kaum-kaum yang melihat itu mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Setelah mentertawakan Nabi kita bersabda, "Bima tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Okay. Kenapa kalian apa? Tertawa. Wallahi kata Nabi, seandainya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, asqalu minhuma, sungguh lebih berat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini dalil kalau badan yang ditimbang. Dari yang lain ini Ibu baca dalam surat Al-Kahfi. Ketika orang-orang kafir yaumal qiyamati wazna, orang kafir itu akan ditimbang berat badannya tidak lebih ringan daripada salah satu sayap seekor lalat loh. Artinya ada yang ditimbang, yang ketiga apa? Berat badannya. Ini kalau tidak ada pengecualian, artinya semua akan ditimbang berat badannya. Potensi masuk surga yang paling cepat sinten Bu? Yang berat badannya 100 kilo, 87 kilo,
Ya yang 60, 50, 40, 35 yang langsing-langsing nanti dulu. Yang masuk surga duluan yang berat badannya kita di atas 100, Masya Allah. Baik, kita kembali ke hari timbang tadi ya Bu ya. Ya mau ditimbang apanya saja, yang penting berat aja Bu ya. Jangan mau ditimbang amasolnya lebih, yang penting berat. Mau ditimbang lembarannya juga semoga berat. Mau ditimbang berat badan pun semoga apa? Jangan di dunia berat ya Bu, apabila di akhirat berat sekali. Baik, Allah timbang jemaah, diletakkan di sebelah kanan bitaqah, kertas kecil tadi ditaruh di sini, sedangkan lembaran-lembaran keburukan di sebelah kanan, di sebelah kiri numpuk. Maka si orang tadi hanya bisa membatin wail, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Kenapa? Kertas yang kecil akan ditimbang dengan lembaran-lembaran yang sebanyak 99. Satunya seluas mata mana? Secara logika lebih berat mana ini? Yang kecil apa yang besar? Oh iya. Setelah ditimbang teman sekalian, dia mizan, Nabi kita bersabda, sakulatil bitaqah. Kertas kecil itu jauh lebih berat. Jadi kalau ditimbang itu gitu. Dan kertas-kertas buruknya orang tadi semuanya pada berhamburan-hamburan. Jauh lebih berat kertas kecil yang ditimbang tadi. Baik, menarik Bu ya. Coba kita ambil kertas itu, apa kira-kira tulisan kalimat dalam kertas tersebut jemaah? Setelah dijelaskan Nabi SAW, kertas yang ditimbang yang kecil tadi, setelah kemudian dibuka tulisannya, itulah kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid ya, kalimat tauhid yang benar-benar bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat yang benar-benar nanti akan memberikan jaminan insya Allah kita mendapatkan kemuliaan. Kata para ulama, lembaran-lembaran tadi ini maksiat-maksiat selain syirik. Dosa ghibah masuk sini Bu, dosa bunuh masuk sini, dosa misalnya ngambil mangga tetangga masuk sini juga, dosa lirik suami tetangga nggak masuk sini juga itu. Kadang-kadang juga ngomel suami masuk sini juga. Termasuk dosa-dosa yang hampir berat selain syirik masih Allah maafkan. Makanya tandingan tauhid itu syirik, betul Bu ya? Jadi tandingannya tauhid itu syirik. Makanya tauhid la ilaha illallah ibu-ibu harus jaga, harus rawat, harus benar-benar kita punya sampai Allah panggil kita. Jangan mudah dirusak. Ya, makanya ilmu tauhid, ilmu yang bisa menyelamatkan pemiliknya nanti di hari kiamat walaupun kita masih punya dosa. Ya, selama dosa itu tidak merusak tauhid kita. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yusyrik billah faqad dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah jauh dari kesesatan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga jelaskan rahmatullah sebagai pengantar hadis yang tadi kita baca di atas, betapa mulianya gitu Bu ya, betapa agungnya bahwa tauhid itu menjadi dasar untuk menyelamatkan kita di dunia, juga menyelamatkan lebih-lebih di mana? Di akhirat. Baik, kita kembali ke tauhid ya. Jadi yang di kertas kecil itu tulisannya La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kalimatnya. Sehingga ketika seorang muslimah memiliki tauhid yang baik, walaupun punya dosa mungkin ini dosanya, insya Allah akan memberikan keselamatan. Ya, makanya di zaman Nabi ibu sekalian, di zaman Nabi itu ibu-ibu banyak atau sedikit menurut ibu-ibu? Di zaman Nabi emak-emak, wanita, mbak-mbak banyak atau sedikit? Sedikit. Baik. Ada lagi jawaban? Di zaman Nabi wanita bisa dibilang mungkin tidak sebanyak hari ini, betul.
Jumlahnya tidak sebagaimana akhir zaman nanti, betul. Tetapi wanita-wanita di zaman Nabi dan juga di zaman Sahabiyah, mereka wanita-wanita yang memang eksklusif, mereka terjaga. Terjaganya wanita dulu zaman sekalian. Memang zaman jahiliyah orang-orang wanita musyrik jahiliyah juga banyak. Yang muslimah, yang beriman juga banyak. Tapi yang bicara masalah tauhid, bagaimana keimanan mereka, orang-orang yang mempertahankan la ilaha illallah, itu mereka pertahankan walaupun mereka dunianya hilang, anak suaminya bahkan istrinya pun hilang, dia korbankan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita meninggal kecuali benar-benar kita ini muslimah. Mana yang lainnya apa? Mukminah. Kita punya iman, kita punya takwa, kita punya la ilaha illallah. Teman-teman sekalian kaum muslimat rahimahullah. Maka tauhid berarti menjadikan salah satu di antara pondasi yang sangat penting itu. Ya. Baik, di tengah masyarakat keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam itu banyak sekali jemaah, yang bisa merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di kesempatan ini kita coba berikan 5 hal penting bicara muqaddimah tauhid. Kita akan bahas tema kita 5 poin agar ibu-ibu bisa memegang tauhid dengan baik, dengan istiqomah, dengan senantiasa sampai Allah panggil kita. Ya. Yang pertama, memahami manusia sebagai hamba Allah. Ya. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba. Hamba itu dalam bahasa Arabnya abdun, gitu ya. Kalau mau terjemahkan lagi, memahami kalau kita ini budak-budaknya Allah. Dan kita harus bangga ya, sebagai budak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus apa? Bangga. Kenapa kita menyebut sebagai abd, sebagai hamba, sebagai budak? Ya, Allah akan berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita, menciptakan juga Allah itu jin, menciptakan jin, tidak lain mereka semua disuruh menyembah kepada Allah, abd. Makanya kalau di keraton itu ada apa namanya? Abdi dalam. Ya namanya abdi ya, berarti kan ngabdi. Dalam berarti orang dalam. Kalau kita sebagai abdi Allah, layaknya abdi Allah berarti ketika Allah memerintahkan kepada kita apapun jenisnya, ibu menawar lagi apa enggak kira-kira? Masih ada transaksional tawar-menawar. Allah perintahkan misalnya menyembah Allah, Allah perintahkan misalnya meminta hanya kepada Allah, Allah perintahkan lagi misalnya bahwasanya tidak ada yang namanya hari baik, hari buruk, tidak ada namanya hari sial, hari buruk. Tapi masih ada orang yang berkeyakinan hari baik, hari buruk. Ini berarti orang yang ketika dia meyakini bahwasanya Allah mengatakan misalnya ini benar, dia mengatakan ini enggak benar, itu berarti orang yang tidak mengaku sebagai abd, sebagai hamba. Kira-kira kalau kita di depan Allah gitu, ini contoh saja biar lebih mudah untuk dipahami. Kira-kira kalau ibu-ibu di hadapan Allah terus disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau ngeyel apa enggak tuh kira-kira? Ngeyel tempeleng gitu. Kira-kira kalau seandainya Allah itu di hadapan kita, Allah menyuruh kita, Bu, mintalah hanya kepada Allah. Ibu, sembahlah Allah. Ibu, senantiasa jangan berbuat kesyirikan. Kita ngeyel apa enggak jangan? Tidak. Bagaimana kita bisa mengeyel atau kita bisa menentang, sedangkan yang memerintahkan kita adalah Rabb semesta alam? Lah apa bedanya Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah yang kita sebut dengan wahyu? Al-Quran itu semuanya perintah Allah, jemaah. Sepakat, ibu?
Semua hadis Nabi yang sahih itu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu bukan berbicara dari hawa nafsunya, tetapi Allah wahyukan kepada beliau. Artinya, Nabi itu kalau bersabda, Allah yang memberikan ilham. Makanya ada hadis yang Nabi sampaikan. Padahal kalau kita bicara masalah aturan main, seorang muslim harus taat kepada Al-Quran, itu perintah Allah. Taat kepada hadis, itu perintah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa jemaah sekalian? Kadang-kadang kita itu masih ya ngeyel dikit gitu ya Bu ya. Atau itu banyak ngeyelnya? Kira-kira kita itu banyak ngeyelnya atau sedikit ngeyelnya? Coba yang banyak ngeyel katakan. Oh, enggak ada. Yang sedikit ngeyel? Oh, enggak ada. Yang ngeyelan? Kita tuh kadang-kadang ngeyelan dikit, yo ngeyelan banyak aja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, baik Allah itu berkata secara langsung ataupun tidak secara langsung. Yang namanya abd, ya, budak itu, kalau bahasa dalam perbudakan itu ya, nurut sama siapa? Majikannya. Dikisahkan di Turki. Ada seorang budak namanya Mubarak. Ini sudah pernah saya kisahkan belum ya? Takutnya terulang di sini. Sudah pernah saya kisahkan? Belum, yakin nih? Coba dibuka lagi catatannya gue. Siapa tahu ada Abu Umar kisah Mubarak gitu. Udah belum? Oh, belum. Emang enaknya sih belum sih, biar kita ulang lagi. Baik, di Turki itu ada salah satu budak namanya Mubarak. Dia punya tuan. Kemudian kata tuannya mengatakan, "Wahai Mubarak, saya kasih amanah Anda untuk menjaga kebun delima." Sudah Bu? Masih belum ingat? Oh, berarti belum. Kalau sampai kebun delima belum ingat, berarti belum ya. Maka Mubarak diamanahi untuk menjaga kebun delima kurang lebih sekitar 12 tahun. Itu kalau kuliah sudah jadi doktor ya, kurang lebih. Dia jagain kebun delima 12 tahun. Si Mubarak ini budak. Suatu ketika tuannya datang ke kebun delima. Datang ke kebun delima, kemudian minta kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, tolong kamu pilihkan saya delima. Mana aja nggak apa-apa, tapi yang manis," katanya. Akhirnya Mubarak ngambil satu delima, dibukakan, tuannya makan. Kata tuannya, "Kok asem? Nggak ada manisnya, berarti yang lain." Akhirnya Mubarak ngambil lagi, dibukakan, kemudian dimakan lagi oleh tuannya. Tuannya komentar, "Kok asem juga, nggak ada manis-manisnya." Akhirnya Mubarak ngambil lagi yang kesekian, udah dipilih nih Bu, kira-kira gitu. Ketika dibuka, asem lagi, ya, nggak ada manis-manisnya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu menjadi tuannya, marah atau senyum? Halo, saya ulang lagi Bu ya. Ibu-ibu punya, kalau budak terlalu ya kalau hari ini ya, anggaplah pembantu atau karyawan, sudah 12 tahun karyawannya itu bersama ibu-ibu jaga kebun delima misalnya. Ibu-ibu datang tuh ya ke kebun, terus ya karyawan kita suruh pilihkan buah yang manis, sampai 3 kali percobaan gak manis-manis. Ekspresinya ibu-ibu emosi apa marah? Atau meledak dor gitu, tak pecat kamu Mas pemain hari ini, gak usah kerja di sini. Atau ibu senyum dengan ramah, dengan halus, atau ngomel-ngomel sampai pulang. Masya Allah. Apa kata Mubarak jamaah sekalian? Ini budak loh ya, budak, ingat budak. Wahai Tuhan, demi Allah, Anda mengamanahkan saya menjaga kebun, tapi nggak suruh makan atau cicipin. Jadi selama 12 tahun saya nggak pernah cicipin delima yang Anda miliki. Insya Allah. Kira-kira ibu karyawan kita kalau sudah 12 tahun jaga di kebun, sudah makan berapa buah? Sudah berapa pulang berapa kilo? Wallahu a'lam ya. Kalau karyawan kita mungkin sudah nyicipin dari mulai yang baru masak tuh sampai yang gosok ya. Kadang-kadang yang jatuh dibawa pulang deh, itu karyawan kita.
Mubarak boten. Beliau diamani menjaga kebun, dia jaga, nggak makan sedikit pun, apalagi ada yang jatuh beliau nggak makan. Sehingga alasannya beliau, mohon maaf, saya tidak tahu bagaimana yang membedakan delima ini manis atau enggak. Tuanlah orang yang pertama kali bisa menilai. Masya Allah. Gimana Bu? Mau cari karir kayak Mubarak? Silahkan ke Turki loh. Ya. Itu sudah lama ya, sudah bukan kisah baru, tapi kisah yang lama sekali. Kemudian tuanya begini ya sekalian. Ini kita balik kembali ke Buddha tadi ya. Tuanya mengatakan, wahai Mubarak, kalau gitu saya mau minta saran Anda. Saya mau minta saran Anda. Saya punya anak putri. Menurut Anda kira-kira saya nikahkan dengan siapa? Mubarak mengatakan, wahai tuanku, kalau Anda mencari orang-orang yang kaya, orang-orang hartanya melimpah, silakan nikahkan dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kaya-kaya ya. Tapi kalau Anda ingin engkau nikahkan anak Anda dengan laki-laki yang punya paras yang baik, nikahkan dengan orang Nasrani. Tapi kalau Anda ingin menikahkan anak Anda dengan orang yang intelektual tapi aneh begitu kan ya, nikahkan dengan orang Yahudi. Tapi kalau anak Anda mau selamat dunia akhiratnya, nikahkan dengan seorang muslim. Singkat cerita, tuanya tanpa berpikir panjang, Mubarak diambil jadi menantu. Insyaallah ya, berkahnya buat delima tadi Bu ya. Singkat cerita, akhirnya kemudian dinikahkanlah. Sebelum dinikahkan, dibebaskan dulu. Mubarak, saya bebaskan Anda jadi budak, terus nikahi anak saya. Ini gak akan kejadian di kampung kita orang seperti ini Bu. Udah gak usah mikir aneh-aneh. Udah gak ada orang seperti ini antara tuan dan majikan dan bawahannya, gak ada. Sehingga cerita nikah jemaah sekalian, Mubarak dengan putrinya tuanya sendiri, jadi menantunya gitu ya. Setelah menikah lahirlah namanya Abdullah bin Mubarak. Tahu ibu siapa Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in besar, murid-muridnya seperti Al-Imam Bukhari itu muridnya Bu. Imam Nasai itu muridnya Bu. Ibnu Majah itu muridnya. Kemudian Ibnu Uyainah itu muridnya. Dari rahimnya wanita tadi dan dari kemudian sosok Mubarak mantan budak yang amanah tadi, lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang melahirkan murid-murid seperti ulama-ulama yang namanya tadi saya sebutkan. Gimana Bu, mau cari menantu budak? Jangan. Carilah yang amanah. Tes dulu, coba tak kasih amanah uang sekian, kira-kira amanah apa enggak? Kalau amanah, tes lagi kasih sekian. Kalau masih amanah, tes lagi, gitu ya. Tapi kembali ke budak aja. Jadi budak itu bagaimana Mubarak diperintahkan untuk menjaga kebun delima, perintahnya menjaga tanpa beliau kemudian ngincipi delima sedikit pun. Itu manusia loh, ada yang levelnya seperti itu. Manusia dengan manusia yang sampai ketaatannya seperti itu ada. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Levelnya bukan manusia dengan manusia, manusia dengan pencipta manusia. Bayangkan jemaah. Kita sebagai budak Allah Subhanahu wa taala, tugas kita apa sih zaman diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dengan turunan konsekuensinya, ibadah dengan kemudian kewajiban-kewajiban yang ada, itu aja. Allah nggak minta kita yang lebih jemaah. Apakah ibu pernah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai muslimah, berdandanlah dengan cantik. Wahai muslimah, tingginya standar 185. Pernah dituntut itu? Allah nggak pernah nuntut kita harus kemudian cantik tingginya 185. Tinggi ya, 165 aja Bu ya. Itu juga yang mendekati nggak ada itu. Kalau wanita tinggi 165 kayaknya orang mau mendekat milih-milih juga, nah takut juga tuh ya. Allah nggak pernah tanya masalah itu. Allah hanya tanya bagaimana ibadah kita, tauhid kita kepada Allah. Coba bukan sejarah para sahabat Nabi SAW
yang mantan-mantan budak, oh banyak aja. Salah satunya siapa? Budak yang terkenal dengan kulit yang hitamnya. Siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal bin Rabah ini mantan budak dari Habasyah, kemudian didolimi oleh orang-orang kafir, akhirnya kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan, statusnya budak merdeka dengan kulitnya yang sangat fenomenal hitam. Tapi jemaah sekalian, siapa yang bisa mengalahkan keutamanya Bilal? Ini ibu kalau dikumpulkan semua jadi satu status-statusnya, belum ada sekujung keutamanya Bilal. Status-statusnya pada bagian dulu dikumpulkan jadi satu, belum setara dengan sekujung kukunya Bilal bin Rabah. Beliaunya hitam, mantan budak, nggak punya siapa-siapa, orang miskin, tetapi sudah dikatakan qad sami'tu na'laika fil jannah. Wahai Bilal, saya mendengar terompamu, sendalmu di surga. Berarti menunjukkan kalau Bilal di mana jemaah? Di surga. Udah level puncak, udah aman. Sendal kita tetap dengar di mana jemaah? Wallahu ta'ala. Kamar mandi kedengarannya, ruang dapur, ruang depan rumah, halaman, itu sandal kita. Sandalnya Bilal sudah sampai surga. Di antara keutamanya Bilal bin Rabah, orang yang sering bersuci dan sholat 2 rakaat selesai wudu. Makanya Allah katakan ketika membicarakan orang-orang dulu, turun ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa, paling bertauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya ini Masya Allah, bicara masalah pengakuan kita sebagai hamba, harus paham status kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Manakala kita sudah paham status kita sebagai hamba, ibu-ibu enak loh. Oh ya udah, berarti ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap masalah, oh ada Allah. Ya. Ketika Allah Ta'ala itu menciptakan kita sebagai hamba untuk menyembah, mengabdi kepadanya, dan tujuan akhirnya perjalanan kita itu finishnya di mana? Ibu-ibu finishnya di mana kalau jalan hidup ini? Di keranda mayat. Oh iya juga sih. Tujuan utama keranda mayat, iya meninggal, betul. Tujuan utama kita surga. Sepakat bu? Iya. Jadi kita itu naik kafilah, rombongan itu, drivernya nyetir, ibu-ibu penumpang. Kalau drivernya ngarahnya ke neraka, ibu-ibu teriak atau tidak? Atau malah, ayo mas, lanjut mas, cepet. Kadang-kadang kita nggak tahu drivernya mau kemana ini. Jangan-jangan drivernya tiba-tiba serong beloknya ke neraka. Penumpang yang cerdas, mas, beloknya salah, harusnya kita ke surga. Karena kita kembali ke surga jemaah. Seorang hamba itu Allah ciptakan, diuji, kembali lagi kemana? Ke surga. Ya maka yakinlah, yang pertama poinnya adalah apa tadi? Mengakui sebagai seorang hamba atau budak. Karena kalau kita mengakui sebagai seorang budak, ibu-ibu akan muncul bahwasanya kita adalah hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pertama. Yang kedua, ilmu dasar tauhid adalah bagaimana seorang muslim dan muslimah memahami makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Memahami makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini panjang ya, kalau kita bahas tentang makna. Insya Allah kita bahas nanti. Ini baru mukadimah aja. Insya Allah kita akan bahas nanti di kitab kita membahas masalah makna tauhid la ilaha illallah dan makna syahadat rasul asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, secara garis besar ibu sekalian, bahwasanya memahami makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ada dua hal. Pertama, kita menyembah kepada Allah. Kedua, kita mengakui Muhammad sebagai utusannya. Ini dua hal yang nggak bisa dipisah jemaah sekalian. Makanya di kalimat syahadat atau syahadatain, dua perintah ini jadi satu rukun Islam. Betul ibu? Baik.
Rukun Islam kan ada 5 ya. Pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Nah, di syahadat itu ada 2 makna yang terkandung. Bahwasanya seseorang mengakui Allah adalah zat yang disembah, zat yang kita selalu ingat, zat yang selalu kita minta. Yang kedua maknanya, Rasulullah adalah hamba dan utusannya. Memang kita nggak bertemu dengan Nabi ini, kita sekitar 1447 tahun yang lalu. Nabi ketika masih sugeng, masih hidup, kemudian beliau wafat, dan sampai hari ini kita nggak pernah bertemu. Tetapi bisa kita temui Nabi dalam 2 kondisi ya. Pertama, kita bisa menemui Nabi ketika kita datang kota Madinah ya. Kedua, kita bisa menemui Nabi ketika ibu-ibu membaca tentang perintah-perintahnya dan syariat-syariatnya. Seakan-akan kita bisa berdialog dengan Nabi SAW. Ya, sering di kota Madinah, misalnya di Masjid Nabawi. Ya, ibu merasakan bagaimana berada di dekat dengan Nabi SAW. Dan salah satu di antara faedah kenapa kota Madinah itu ada dan masih ada sampai sekarang. Salah satunya kaum muslimin agar bisa ziarah ya ke kota Madinah, ke kota di mana Nabi kita wafat. Padahal jemaah sekalian, kalau kita bicara rukun umroh ataupun rukun haji, tidak ada rukunnya harus datang ke kota mana? Madinah. Ibu-ibu kalau umroh ataupun haji nggak datang ke kota Madinah, insya Allah haji umrohnya sah, karena nggak ada rukunnya. Tapi kenapa kita harus datang ke kota Madinah? Seakan-akan sepertinya kurang apa ya? Kurang apa? Iya, kurang marem gitu kalau nggak datang ke kota Madinah. Memang betul, Nabi kita pernah bersabda, innal iman saya rizu ilal Madinah kama ya'rujul hayyatu min khudriha. Sesungguhnya iman, kata Nabi, akan datang ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Makanya ibu sekalian, kalau ada rezeki ya, ada kelapangan harta, coba sempatkan untuk datang ke kota Madinah dengan cara umroh misalnya. Karena orang yang sudah datang ke kota Madinah, Nabi menyebutkan iman itu baik ya. Makanya nanti dari kiamat kota Madinah ini menjadi kota yang akan semua orang-orang akan datang. Dan karena nanti munculnya Dajjal, semua kaum muslimin akan datang di 2 kota untuk sembunyi. Pertama, kota Mekah. Kedua, kota Madinah. 2 kota ini Dajjal nggak bisa menembusnya. Ya kalau di Jogja itu gampang. Apalagi ada di kampung ibu itu gampang. Ya. Tapi kalau 2 kota ini Dajjal nggak bisa melampaui. Setiap dia masuk, dia mental. Dia masuk lagi, dia nggak bisa. Sehingga ketika bicara syariat Nabi SAW, itu syariat yang wajib untuk kita pegang. Termasuk diantaranya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid itu nilainya di kalimat syahadatain ini. Insyaallah kita akan kupas masalah syahadatain lebih panjang di pembahasan berikutnya. Jadi tauhid itu nilainya ada di bagaimana ketika kita menyembah Allah, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Baik, sedikit barangkali saya sepil. Kalau Allah memerintahkan, saya dan kita semua yakin tidak akan negosiasi, betul Bu? Apa ada yang mau menawar-menawar Allah perintahkan? Nggak ada. Kalau Nabi yang memerintahkan, ibu-ibu masih nawar nggak kira-kira? Yakin? Betul? Baik. Kok agak ragu ya? Jawabannya itu masih dipikir gitu ya. Pak Ustadz ini jebak nggak kira-kira gitu? Saya ulangi lagi. Ibu-ibu diperintahkan Allah menawar-menawar tidak? Jangan ragu loh Bu ya. Ragu imannya separuh nih ya. Kalau Allah perintahkan, jangan tawar-menawar jawab. Kalau Nabi yang memerintahkan, mau nawar. Jangan juga Bu. Bahkan bab masalah dunia saja, walaupun Nabi sebenarnya bukan masalah di bidangnya dunia untuk menetapkan hukum, para sahabat terkadang nggak enak aja. Terkadang nggak enak.
minimal ada 2 kasus dari banyak kejadian. Bab masalah dunia, Nabi pernah meleset dan salah. Ya sahabat gak enak, gimana lagi Nabi sudah menyuruh kan. Kasus yang pertama, ya sebenarnya bukan bab dunia juga, tapi ada ukhrawinya juga. Nabi pernah menikahkan Zainab binti Jahas dengan anak angkatnya. Terus pokoknya Nabi itu jodohkan aja, Zainab nikahlah dengan anak angkatku bernama Zaid. Dulu namanya Zaid bin Muhammad, tapi karena nggak boleh maka dinisbatkan kepada ayah biologisnya, walaupun ini anak angkatnya Nabi. Zainab ini salah satu di antara wanita terpandang, bangsawan, berpendidikan, ya perawatan juga itu ya. Pokoknya macam-macam lah. Ini Zainab ini orang elitnya orang Makkah waktu itu. Kaya, bangsawan, cakep, tinggi, putih, besar. Wah, pokoknya istimewa. Zaid, anak angkat Nabi, miskin, gak punya apa-apa. Ya, wajah-wajah pun standar. Dinikahkan oleh Nabi alaihissalam. Jadi Zainab ya berat tuh untuk menerima Zaid. Tapi karena Nabi sudah berucap, daripada nanti kena pasal adab, mending iya gitu aja. Singkat cerita, menikahlah mereka. Setelah menikah, tidak sampai sebulan, rumah tangga mereka kandas. Ya karena nggak cocok ya jemaah. Ini kan Zainab itu di langit, Zaid di pelosok Nusantara gitu ya. Jadi jauh secara apa dalam fikih itu namanya sepupu, enggak sepupu. Setelah mereka menikah nggak sampai sebulan cerai. Setelah cerai, dan inilah hikmahnya jemaah, masya Allah ya. Kejadian ini ada hikmahnya. Setelah Zainab cerai dengan Zaid anak angkat Nabi, maka Zainab dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya dan apa usul fikih dalam kisah ini jemaah sekalian? Bolehnya menikahi anak angkat, itu hikmahnya. Karena orang-orang Arab jahiliyah, anak angkat itu nggak boleh dinikahi ya. Ya, walaupun kayaknya di Indonesia akan jadi aib ya Bu ya. Ayo Dik, tak besarin ya sampean, nanti kalau gede tak nikahi sendiri. Wow, itu bisa masuk berita viral. Wah, dibully satu merah putih kurang begitu kayak. Dasar ini kalau laki anak ternyata mau dinikahi sendiri. Oh, kejadian waktu orang tua nikahi anak SMA, siapa itu Bu dulu ya? Siapa? Oh iya, saya fungsi. Boleh nggak itu Bu? Boleh nggak? Iya, bahasanya anggaplah usia 60 tahun nikahi anak baru SMA kelas 2. Boleh apa tidak? Yang boleh angkat tangan, yang nggak boleh nggak angkat tangan ya. Boleh apa tidak Bu? Boleh. Dalam hukum fikih, karena laki-laki itu menikahi selama yang dinikahi nggak ada paksaan, betul, sudah siap untuk memang usia nikah. Kalau masih kecil boleh juga Bu, tetapi ditunggu dulu bagaimana Bunda Aisyah. Tapi kalau kejadian saya puji terlepas dari kontroversinya, secara hukum fikih nikah, wanitanya ada wujudnya, usianya sudah masuk pernikahan, ya memang kita terkendala dengan undang-undang usia ya punya. Tapi anggapnya sudah masuk, ada masalah. Nah, cuma masalahnya netizen. Masalahnya netizen ya. Masalah netizen itu. Loh, pertanyaannya, Nabi dengan Bunda Khadijah itu selisihnya berapa? Nabi berapa? 25. Bunda Khadijah 40. Menjanda 2 kali. Kok nggak ada yang pernah bully ya? Kok nggak berani Ustaz? Masa kita berani bully Nabi? Ya, mohon maaf. Beda. Secara umum fikihnya moga-moga saja. Yang senior usianya nikah dengan yang mungkin junior dan sama-sama kemudian suka dan gak ada paksaan, gak ada masalah. Ibu-ibu seandainya mau menikah dengan yang mungkin masih berondong-berondong juga gak ada masalah. Ya, kalau seandainya pun gak ada masalah. Selama tidak ada paksaan dan selama itu juga menjadi keridhaan keduanya. Kan gitu. Baik, kembali ke makna syahadat Rasul. Jadi Allah perintahkan, Nabi perintahkan, gak ada pilihan kecuali kita untuk apa? Sami
sami'na wa ata'na. Bahkan Zainab tadi diperintahkan oleh Nabi untuk menikah dengan anak angkatnya, no comment. Sesungguhnya ya Rasulullah. Walaupun akhirnya apa? Cerai. Kisah kedua, bab masalah dunia yang Nabi itu memberikan keputusan para sahabat cuma nggih ya Rasulullah mengkawinkan kurma jantan dan betina. Jadi tradisinya orang Arab itu kalau mau dapat kurma yang kualitasnya bagus itu diambil apa itu kalau kita belajar IPA putih sarinya itu dipindah. Kalau kita sekarang di kampung itu jagung itu ya, kalau sudah manggar, tahu manggar nggak? Digoyang-goyang kan, biar kawin dengan sebelahnya, biar jagungnya itu bagus. Sama. Kalau orang mau mengkawinkan kurma itu begitu, naik, ngambil, goyang-goyang, pindah dan seterusnya. Kata Nabi, ngapain kalian repot-repot? Naik kurma itu kan nggak mudah. Nanti kalian daripada ini, mending diamkan aja. Kalau lo takdirkan berdua, juga berdua. Gak usah repot-repot. Kalau Nabi yang sudah ngendikan, sudah menyampaikan, maka sahabat ya udahlah, kita gak usah kawinkan kurma ini, biarkan aja. Ternyata di musim panen yang pertama, buah itu kecil-kecil zaman. Ditambah tidak banyak. Kata para sahabat, oh mungkin ini lagi musim-musim yang gak bagus mungkin. Di musim kedua, ternyata buahnya nggak berbuah, lebih parah daripada yang pertama. Para sahabat masih khusnudon lah ya. Mungkin ini musimnya nggak bagus. Ternyata sampai 3 musim, di musim ketiga puncaknya sahabat baru mengatakan ya Rasulullah ngapunten mohon maaf. Saran Anda yang kemarin-kemarin kami praktekkan ternyata kurma ini nggak berbuah, bahkan kecil-kecil. Mengkerak itu ya. Yang kurma-kurma kecil itu berarti salah, itu harusnya dibuang. Gimana ya Rasulullah? Oh kalau gitu ya udah silakan kalian kawinkan kurma-kurma kalian biar mendapatkan hasil yang maksimal dan bagus. Kemudian Nabi kita bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian orang-orang yang paling mengerti tentang urusan dunia kalian. Silakan lakukan. Itu artinya Nabi diutus bukan untuk masalah dunia aja. Itu satu. Yang kedua, Nabi diutus dalam bab masalah akhirat. Dan poinnya, karena mereka para sahabat itu orang yang sangat mendengarkan Nabi, sampai akhirnya kemudian masalah dunia pun mereka dengar. Apalagi masalah akhirat termasuknya. Jadi ketika Nabi perintahkan kepada kita untuk kemudian senantiasa kita ini taat, diperintahkan ini untuk senantiasa ini, itu nggak ada istilah ngeyel-ngeyelan, nggak ada istilahnya entah dululah, inilah itulah gitu. Itu kalau mendengar perintah Allah dan perintah apa? Rasulnya, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, PR-nya ibu sekalian, atau mungkin problemnya, sejauh mana kita mengenal dan mengetahui mana dan apa saja yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, kan gitu loh. Kalau mendengar insya Allah saya yakin ibu semua langsung samina wa atona, betul? Atau ada yang samina wa asoina, saya dengar tapi saya ingkari aja ya Ustaz, ada? Jangan. Sifatnya orang Yahudi samina wa asoina, itu Yahudi zaman. Mereka dengar tapi mereka mengingkari. Kira-kira ada nggak di kalangan seorang Muslim dia dengar kemudian dia ingkari jawab? Ada. Makanya oleh itu di bahasan kita insya Allah di kitab Tauhid kita ajak pelan-pelan ibu-ibu apa saja yang menjadi perintah Nabi, apa saja yang menjadi perintah Allah, kita coba pelan-pelan ya. Karena jalan menuju surga dengan cara Allah dan Rasulnya, bukan cara metode kita. Kita bisa mendapatkan surga Allah itu karena sudah ada garisnya. Hada sirati mustaqimah, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah jalanku yang lurus. Dan semoga ibu-ibu masih ingat, saya pernah membacakan hadis di sini, kalau mungkin nggak salah. Orang itu akan jalan di tempat yang lurus, kemudian di kanan kirinya itu ada surau, ada tembok. Masih ingat tuh? Yang ingat angkat tangan. Yang disampaikan ada tembok, terus ada bilik-biliknya. Halo, masih loading ibu-ibu nih. Ntar dulu satu yang mana ya Ustaznya? Ini terlalu banyak memori Ustaznya. Ini juga banyak problem, banyak PR, banyak masalah, banyak ruang. Kemudian di
Tembok itu ada pintu-pintu, kemudian ada penutupnya, dan kita berjalan di jalan yang sini. Ketika seseorang berjalan, tiba-tiba kadang-kadang ada yang belok aja. Penasaran pintu itu dalamnya apa sih? Dia masuk. Padahal kata Nabi, tembok ini adalah batasan area, jangan kalian mendekat. Sedangkan pintu-pintu yang ada itu adalah larangan-larangan Allah. Sedangkan di dalamnya pintu itu maksiat-maksiat yang ada. Biasanya ibu-ibu itu kan suka penasaran ya, betul nggak Bu? Kalau ibu-ibu lihat ada tembok yang menarik, ada pintu, masuk nggak kira-kira Bu? Kalau sudah masuk ke dalamnya, kata para ulama, dia akan berputar-putar kemaksiatan. Untuk keluar lagi menuju pintu yang lurus, jalan yang lurus, itu berat. Makanya Nabi kita memberikan tafsir, hada sirati mustaqim fattabi'uhu fala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan yang ke kanan, jalan yang ke kiri. Jalan ke kanan, jalan yang ke kiri. Tapi ikutilah jalan yang lurus. Berarti jalannya Allah dan Rasulnya cuma ada berapa? Satu. Sedangkan jalannya setan kadang-kadang rambut hitam, setan kadang-kadang naik Scoopy, setan kadang naik mobil, itu banyak. Sehingga kalau kita bicara jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, memang penuh dengan tantangan dan rintangan. Dalam hadis, ini ada hadis juga yang saya gambarkan gimana nih? Oke. Nah, gini aja dulu. Semoga sih kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, mana tadi? Tapi semoga kelihatan ya Bu ya. Kalau nggak kelihatan agak berdiri boleh. Baik. Ini ada jalan ya Bu ya. Tuh, mana tadi? Oke, kelihatan Bu ya? Oke, ini aja, jalan lurus. Ini ada jalan lurus jemaah sekalian. Kemudian di sini ada garis. Oke, ini jalan lurus, ini garis. Ibu-ibu jalan dari sini. Garisnya banyak atau tidak Bu? Kalau garis yang pertama di sini ibu-ibu sudah lewati, ketemu garis yang setelah garis yang kedua kita lewati, ketemu garis yang ketiga, terus sampai ibu-ibu ketemu di sini. Ini finish kita. Finish kita di sini itu namanya kematian. Sedangkan ibu-ibu jalan dari sini sampai kematian itu kehidupan. Sedangkan garis-garis yang kecil kanan kiri itu ujian. Ibu-ibu sudah berapa ratus ribu diuji Allah? Yang 10.000 katakan? Oh belum sampai 10.000. Insyaallah. Hidup itu kan ujian, betul. Sampai hari ini ada yang diuji Allah Ta'ala? Ada yang katakan itu. Fakta bahwa kita adalah hidup itu jalan seperti ini. Di kanan kiri kita itu ujian jemaah sekalian. Ujian yang paling berat adalah orang itu dijauhkan dari surga. Dengan cara apa? Dengan cara di mana iblis mengarahkan kita ke pintu-pintu kesyirikan, ke pintu-pintu maksiat, ke pintu-pintu kedurhakaan kepada Allah. Jadi, ibu-ibu untuk melewati ujian-ujian yang garis-garis ini itu nggak mudah juga. Makanya ketika berbicara tauhid itu untuk menguatkan ibu-ibu biar tidak tengok ke dinding tadi yang ada pintu-pintunya, yang kalau masuk ke dalamnya ada maksiatnya yang menarik-menarik itu. Tauhid itu menguatkan langkah kayak kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya contohkan di awal, yang baru datang mungkin belum tahu, balapan lari, betul Bu ya? Siapa yang menang? Yang paling kuat kentalnya, betisnya, betul Bu ya? Yang terlatih, yang memang sudah fisiknya bagus, nggak muda nggak tua, saya kira sama. Yang penting basicnya kuat, dia punya betis yang kuat,
punya kaki yang kuat, insya Allah jadi apa? Pemenang. Ya, pemenangnya biasanya naik mobil lebih cepat sih Bu ya. Tapi orang itu punya basic untuk menuju Shiratal Mustaqim, dia butuh yang namanya akidah, namanya keyakinan. Kalau bahasa kita disebut dengan tauhid. Jadi berarti pelajaran tauhid itu pelajaran yang sangat penting kita pelajari dari mulai balik sampai meninggal dunia jemaah. Kenapa? Karena Nabi kita berdakwah sampai beliau meninggal dunia tetap mengingatkan tentang tauhid, mengisahkan ibadah kepada Allah. Dan kita kembali ke poin kedua itu. Apa tadi yang kedua Bu? Memahami mana la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu menguatkan tauhid kita. Bagaimana orang bisa menguatkan tauhid dengan paham makna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bro, MC sampai jam itu gini. Udah 10 atau cukup Ibu? Kita lanjut semester depan. Oh baru 2, oke, baru 2. Lanjut lagi, masih ada 55 lagi Bu ya. Masih baru 2, masih ada 55. Nanti kita lanjut lagi. Yang ketiga, untuk menguatkan sebagai mukaddimah. Yang ketiga, bagaimana seorang muslim menguatkan tauhidnya adalah senantiasa mengilmui tentang ibadah. Atau bahasa para ulama dengan mengetahui syariat-syariat ibadah. Ya, syariat ibadah itu kan banyak ya. Ini harus kita kenali. Jadi mengenali tentang syariat-syariat ibadah. Maksudnya begini, contoh. Kalau di kampung itu ada sebuah peribadatan, ya, peribadatan yang mungkin menjadi kultur kebiasaan, pastikan ini benar atau tidak. Karena untuk membedakan antara ibadah dan adat, nah gitu Bu, ibadah dan adat itu terkadang orang itu belum bisa bedakan. Ibadah itu adalah memang berdampak ke pahala, kalau adat tidak. Adat itu artinya kebiasaan masyarakat. Adat istiadat itu tidak berdampak pahala. Tapi kalau ibadah berdampak pahala. Tapi ada sebagian di antara orang yang menggunakan adat sebagai naudzubillah ibadah. Contoh, ini saya tanya ibu-ibu sekalian. Kalau ada orang di kampung atau di masyarakat, dia bikin semacam sebuah acara yang memang ini menjadi sebuah kebiasaan yang ada, dengan contoh misalnya satu surah, jimat-jimat atau keris-keris atau yang semisal itu kemudian dimandikan atau mungkin dikasih sesajen, dikasih baju, masih celana gitu, dan lain-lain. Sebagian orang itu harus jadi ritual. Kalau enggak, nanti begini, nanti begitu. Bedakan antara keyakinan orang yang kemudian dia cuma sekedar ngikutin dengan orang yang berkeyakinan kalau tidak nanti dampaknya ini. Kalau ada orang yang sudah berkeyakinan dampaknya ini, itu sudah mengandung unsur kesyirikan. Karena dia mendapatkan dampak. Sama dengan ibadah. Ibu-ibu kenapa ibadah? Dampaknya pahala. Betul? Kenapa orang berbuat maksiat? Ya nanti dampaknya dosa. Jadi ada efek samping dari perbuatan itu. Adat harusnya tidak. Oke lah, orang menganggap sekarang gini. Malam satu suro yang kemudian sebagian orang mengkeramatkan benda-benda mereka, itu adat atau ibadah atau ritual. Apa menurut jenengan apa kira-kira? Menurut ibu apa kira-kira? Mana jawabannya ini? Adat orang kalau malam suro ya begitu gitu ya. Baik. Oke. Kalau orang yang memang dia berkeyakinan bahwa malam satu suro sebagai salah satu momentum yang kemudian dia lakukan ritual-ritual tadi, dan dia berharap agar benda-bendanya itu makin sakti, maka itu sudah berharap sesuatu juga.
Dan amalan seperti ini harus ada petunjuk dari syariat. Dari syariat. Di zaman Umar pernah terjadi, zaman sekalian, di zaman Umar. Di zaman Umar pernah terjadi pedang-pedang mereka kalau habis perang dulu, awal-awal mereka masuk Islam. Jadi pedang itu kalau habis dibuat perang, digantung di tempat-tempat yang rindang, yang angker. Taruh di situ, taruh di sini. Tujuannya apa? Biar kekuatan pedang ini bisa lebih sakti. Setelah itu kemudian sama Umar bin Khattab, pedang-pedang itu langsung dipatahkan semuanya. Ya. Beliau mengatakan, hada sirkun la yata'allaq an-najahu, ya. Tidak ada kaitannya keberhasilan, kemenangan dengan kekalahan dengan kalian taruh pedang-pedang di tempat ini. Maka Umar patahkan pedang-pedangnya, dan kemudian Umar itu Masya Allah, beliau punya fisik yang 7 kali lipat dibanding fisik dan kekuatan orang pada umumnya. Itu Umar. Jadi strong banget lah beliau gitu. Maka pedangnya dibabat habis sama Umar, sebagai mengatakan, jangan kalian taruh pedang-pedang kalian di sini agar semakin kuat. Buktinya cukup dengan pedang saya semuanya hancur, kemudian rusak. Artinya masih banyak di antara kaum muslimin dan muslimat terkadang mengkaitkan antara budaya, adat sebagai bentuk ritual ibadah. Itu salah juga. Selama adat dan budaya tidak berkaitan dengan akidah dan keyakinan, maka monggo silakan. Contoh, sebuah kota atau kampung punya adat pakai baju batik, boleh betul? Ibu kalau pakai baju batik keyakinannya apa? Bertambah muda begitu? Enggak juga, keren. Nah, nggak ada keyakinan kalau saya pakai baju batik, Ustaz, kayaknya kalau ada peluru nyasar aman. Nggak ada. Jadi ada adat istiadat yang memang itu berkeyakinan dengan adanya dampak yang dia dapatkan, bahkan dia berkeyakinan ini bahaya dan madaratnya, dengan adanya orang yang kemudian adat istiadat cuma sekedar kebiasaan. Nah, lebih ditekankan dalam bab masalah akidah, karena di masyarakat kita itu banyak kejadian-kejadian yang sifatnya itu kultur budaya tetapi menjadi ritual, kebiasaan, atau diyakini menjadi pahala. Bahkan kalau tidak dilakukan adat istiadat tersebut, nanti dampaknya ini, nanti dampaknya itu. Ini sudah merusak yang namanya ketauhidan. Banyak orang yang bertauhid itu Masya Allah enak loh, hidupnya enak, nggak gelisah dengan masalah, nggak takut dan khawatir dengan adanya kemudian ya ancaman-ancaman. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan bertauhid itu mereka tidak khawatir, tidak takut dengan ancaman, dan mereka tidak bersedih dengan adanya musibah yang menimpa dia. Dia bersyukur, Masya Allah kasih musibah, mungkin musibahnya masih banyak yang kena musibah. Jadi seorang muslim yang bertauhid itu Masya Allah hidupnya tidak pernah kemudian memikirkan kegelisahan. Ya, makanya Masya Allah, Allah tanamkan pada diri kita tauhid, itu harapannya biar hidupnya tenang. Tapi kita kembali ke poin ketiga aja. Jadi bagaimana seorang muslim bisa senantiasa membedakan ibadah dan adat. Insya Allah lebih panjang lebar kita akan bahas ibadah itu apa saja, adat itu seperti apa saja. Ini yang keempat ya sekalian, memahami konsep tauhid. Ya, setelah kita mengenal ibadah atau adat, kebiasaan atau tidak, yang keempat memahami kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Tata cara. Memahami cara ibadah. Tayyib. Ibu pernah nggak bertanya dan berpikir, kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Enggak ya? Oke. Kenapa sholat sunnah qobliyah ba'diyah 2 rakaat? Enggak tanya kan? Tayyib. Pernah nggak tanya, kenapa sholat gerhana, nanti sholat gerhana ya? Oke. Kok rakaatnya berbeda dengan sholat 2 rakaat pada umumnya? Pernah bertanya? Enggak. Tayyib. Pernah nggak bertanya, kenapa sholat id kok pakai 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua? Pernah bertanya?
tata cara tadi Bu, dengan kaifiyah sholat yang ada, duhur, qobliyah, kemudian termasuk sholat id, gerhana, itu namanya gerakan-gerakan rokaat, itu namanya kaifiyah. Tata cara yang Nabi ajarkan dalam ibadah. Semua tata cara ibadah itu yang sudah diajarkan Nabi, itulah syariatnya. Berarti tugas kita atau mungkin PR kita mengenali secara detail dan mendalam apa saja yang menjadi syariat dari Nabi SAW. Ya, ini insya Allah kita juga nanti akan bahas secara terperinci. Ini baru mukadimah pengantar pentingnya memahami syariat Rasulullah SAW sebagai basic ilmu akidah. Karena sumbernya keyakinan dan ilmu akidah itu dipraktekkan ketika Nabi berada di lapangan bersama para sahabat, baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Yang kelima jemaah sekalian, basic ilmu akidah yang perlu kita pahami dan kita yakini adalah senantiasa mencari komunitas atau tempat yang mendukung ketauhidan kita. Ya, mencari komunitas, tempat, apalagi ya, mungkin circle yang bisa mendukung ketauhidan kita kepada Allah. Ya, kalau bahasa para ulama itu ada istilah hijrah. Hijrah dari tempat syirik menuju tempat tauhid. Hijrah dari tempat dosa menuju taat. Itu istilahnya. Terkadang kita jamaah sekalian, di kampung-kampung kita, di tempat kita tinggal, kan kadang-kadang masih banyak ya keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat. Bahkan kadang-kadang kita juga diajak untuk minta-minta ke kuburan. Naudzubillah. Ini bingung nggak boleh nih. Ya sudah ngaji, sudah belajar, ada ritual minta-minta ke orang mati. Nggak boleh. Itu dosa aja. Orang mati nggak boleh dimintai dan tidak bisa mengijabahi. Makanya cari circle yang bisa menguatkan tauhid kita. Kalau butuh hijrah, hijrah. Sahabat Nabi yang ahlu sufa itu di kota Madinah, mereka dari jauh, dari Baghdad, dari Irak, dari Yaman, dari Mesir, itu hijrah untuk mendapatkan tauhid, mendapatkan bagaimana mereka semakin baik takwa dan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Itu hijrah. Seperti misalnya Salman Al-Farisi tinggalkan hartanya, hijrah. Contoh lagi Mus'ab bin Umair, mereka tinggalkan hartanya, pilih untuk hijrah. Nah, mungkin salah satu di antaranya bisa kita lakukan adalah dengan bentuk bagaimana penguat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barangkali sementara ini Ibu sekalian dan dirahmati Allah taala, insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita coba untuk lebih intens materi atau madah per madah gitu. Tema per tema nanti kita akan bahas secara pelan-pelan di kitab tauhid yang kita pelajari. Wallahu taala alam. Jam sekalian kaum muslimat rahimahumullah, untuk menyempurnakan taklim kita pada pagi hari ini, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita senantiasa dirahmati Allah dan diberikan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya memberikan ke MC matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.